Kok Kak Fitri nggak balas omelan kakak? Fitri itu udah kicep karena apa? Saya sudah tegur Pak Wahyu Widada, Bu Winta, siapa sih namanya? Takut salah. Winta Widodo, ya. Saya sudah menegur Pak Wahyu Widodo, ya. Karena apa? Saya tahu banyak rahasianya. Ya. Fitri ini adalah salah satu sahabatnya Ibu Winta Widodo, ya. Mereka pernah ke Korea bareng segala macam, dan Ibu Winta nggak tahu siapa yang memberikan ani-ani, ya kan? Gitu. Jangan terlalu jauh ya ke Bapak Prabowo. Emang Prabowo tahu saya gimana? Ya kan? Saya ini ingin memberantasi oknum-oknum yang nakal, ya kan? Gitu. Jadi kalau misalnya Fitri kicep itu karena aku selalu membuktikan sesuatu itu pakai fakta, antara foto, ya, rekening, terus B-checking, terus apa lagi ya, chat WhatsAppan, video, gitu loh. Orang yang tersebut aku hadirin Mami Rita, aku hadirin Chelsea Maya, aku hadirin Cirina. Yang aku belum hadirin suami pertamanya Fitri, ya. Itu gong tuh kalau misalnya. Jadi ada 2 kesempatan untuk Fitri ini hancur, ya guys. Kalau misalnya nanti ada laporan dia antar penipuan atau apa, itu masalah perdata. Tapi secara kekeluargaan dia hancur, ada 2 kemungkinan, ya. Aku pernah predik ini juga, ya. Naira Arafah itu bukanlah anaknya Arafah, ya. Itu adalah anaknya Kobudi alias Awi yang pernah ditangkap di KPK, ya. Jadi itu orang Lampung juga, ya kan. Terus anaknya yang terakhir, yang ketiga itu Renzo, ya. Renzo Kurniawan itu bukan anaknya Cencen. Jadi kalau misalnya nanti Cencen tahu bahwa si Renzo ini adalah anaknya Krisnamurti, ya, kayaknya dia tahu sih, karena kan uang asupan dananya masuk ke sana, ya kan. Kayaknya tahu sih, ya. Kayaknya tahu, makanya diem-diem baik gitu loh, ya. Kayaknya Cencen tahu, makanya diem-diem baik. Yang penting duit lah, ya kan. Nih aku jelasin ya kenapa Cencen itu tahu atau diem, karena apa? Cencen itu ketemu sama Cirina itu, ya, dia sekolah di Amerika, ya. Jadi Cencen itu pintar bahasa Inggris, guys, ya. Jadi Cencen itu sama Cirina itu disekolahin sama papahnya Cirina di Amerika, ya. Terus dia pulang, makanya ada perkawinan di Las Vegas atau di mana gitu, ya, ada jejak digitalnya. Terus dia pulang ke Bali dan mengurusin usaha-usahanya Cirina. Jadi guys, kalau kalian mau lihat, ya, kalau misalnya Cencen bilang orang kaya, lihat dari keluarganya. Jualan ini, maaf sekali, ada yang pernah kenal sama orang tuanya Cencen nggak? Di apa? Bukan di mana sih? Dia di dari M bukan depannya, di kota apa? Bukan Malang, Majalengka, bukan. Bandung juga, Tasik Malaya, Tasik Malaya, ya. Ada yang kenal sama itunya nggak? Kalau nggak salah dia jualan sarung atau kondom. Gue lupa. Dia orang tuanya tuh jualan sarung nggak sih? Ya, orang Tasikmalaya. Jualan kondom atau jualan sarung? Sarung kan? Setahu aku dia jualan sarung. Ada yang bilang kondom, ada yang jualan sarung. Sarung sama kondom bisa jadi juga sih kan. Sarung itu udah melindungi Kenti, ya kan. Pokoknya gue nggak tahu lah. Antara salah satu itu aja, ya kan. Orang biasa aja, ya. Jadi kalau misalnya si Cencen ini orang kaya, dari siapa, dari keluarganya, nggak mungkin waktu dia cerai sama Cirina hartanya Cirina digugat, ya, karena pasti dia bilang ya udah, orang kaya itu mereka udah punya, ada pra peradilan, ya, harta pisah
harta lu, harta lu, harta gua. Tapi kalau misalnya kita mau sharing harta, ada di itu. Chen itu bukan orang kaya, makanya menggugat hartanya Cirina. Ya, jadi kalau misalnya orang-orang tanya, Kak, kok bisa sih Fitri ini kaya? Ya, kok bisa sih Fitri ini bisa sampai jadi konglomerat? Gua ceritain sekarang. Ya, kok suaranya berubah-ubah, ubur-ubur dua jenis kelamin sayang. Ya, perjanjian pranikah, ya kan? Oke, jadi si Chen ini dia nikah sama Cirina, dia bantuin Cirina keluarganya Cirina di Bali yang punya banyak properti, salah satunya villa, hotel segala macam. Ada yang tahu nggak papanya Cirina di Bali? Namanya Pamade, ya, yang pernah dihujat sama Fitri Sahul-Teru, ya. Fitri Sahul-Teru itu tidak punya korelasi dengan Cirina dan dia menghujat almarhum papanya Cirina. Ada yang tahu nggak? Papanya Cirina di Bali, Pamade namanya. Orang Cina tapi. Aku tahu tuh. Ya. Nambah dosa nggak apa-apa, ntar bareng-bareng. Pamade Santiawan orang tajir. Imade Santiawan, betul ya namanya ya? Imade Santiawan orang tajir, ya. Gitu. Jadi aku menceritakan dulu kenapa Fitri ini bisa kaya, ya. Ya, jadi kan orang nanya, Fitri ini sombong. Fitri itu awalnya lontong Lampung, ya. Jadi dia nggak berhasil kawinin Kobudi. Tapi ntar dulu kalian bingung nggak? Di Bali dulu aja ya. Yang sekarang dulu aja, yang flashback terlalu jauh soalnya terlalu lama nanti. Jadi si Fitri ini ketemu Chen di Bali, dia udah nikah sama Arafah. Dia udah bingung juga karena Arafah di penjara, guys. Arafah di penjara karena kasus penipuannya Fitri. Jadi Fitri itu punya PT namanya Nakei, ya. Dan itu adalah PT-nya Arafah. Jadi apapun yang dilakukan Fitri itu akan bertanggung jawab ke Arafah karena Arafah sebagai direktur PT, ya. Jadi si Arafah di penjara, si Fitri otomatis cari orang yang punya nama bagus dan ya cakepan dikit lah, ya kan, karena Pak Arafah ini udah tua, ya guys, udah tua. Kayaknya udah umur 60 lebih dah, 60 lebih. Jadi dia cari cowok yang kaya. Dan dia pergi ke Bali sama teman-temannya. Fit, lu inget nggak ke Bali sama siapa aja? Salah satunya adalah Femi Permatasari, ya. Femi Permatasari ini adalah orang yang pernah diajak sama Fitri Sahul-Teru ke Bali dan dia pernah menghina Cirina. Ya, sampai detik ini Femi Permatasari tidak pernah meminta maaf ke Cirina. Ya, ini aku bisa pertanggungjawabkan ya, masih ada jejak digitalnya, ya. Jangan bawa Lampung, orang dia ngelontenya di Lampung. Aku tidak menghina Lampungnya, aku menghina dia jadi lonte dan berasa dia pernah ngelontenya di Lampung. Nggak ada hubungannya, korelasinya. Santai aja saya orang Lampung, ya. Ribet, yang ini gue blok aja ya. Yang ribet-ribet gue blok. Oke. Terus jadi dia itu Fitri itu ke Bali dibayarin Chen, ya kan, sama temennya si Femi Permatasari. Kalian tahu Femi Permatasari yang biasanya dia jadi pemeran cadangan, ya kan, atau pemeran pembantu, ya nggak sih, yang seksi-seksi gitu, bener nggak? Femi Permatasari itu antara Ibu Tiri atau nggak pemeran pembantu nggak sih? Ya kan, artis lama, ya kan. Ya, pemeran antagonis, ya kan. Ya. Nah, dia itu dibawa sama Femi Permatasari ke Bali, ya. Dan dia itu pacaran sama Chen dan Chen itu belum cerai, guys. Jadi ya mungkin Cirina sama Chen ya lagi renggang atau apa, belum cerai ya, guys. Jadi Fitri itu masuklah ke situ, ya.
dan dia sudah hamil sama anaknya Krisnamurti. Makanya dia bilang udah kepepet banget nih, makanya party gitu ya ke Mirror, karena itu Mirror itu yang di Bali itu punya sahamnya Cirina ya. Party sama Chen ya kan, minum ya. Fitri itu ngerokok. Kalian tahu nggak Fitri ngerokok? Kalian tahu nggak Fitri ngerokok? Nah, sampai detik ini pun dia masih ngerokok. Ya kan, ngerokok kulit juga, ngerokok Marlboro kalau nggak salah rokoknya dia. Ya, dia ngerokok. Jadi siapa si Fitri ini party sama Ko Chen di Mirror dan ngewong lah ya kan. Udah biasanya udah minum gitu, udah sebes gitu pasti horny kan. Dan dia bilang berapa minggu kemudian dia pulang ke Jakarta bilang, aduh aku hamil ya kan, aku hamil, udah kamu mau nggak tanggung jawab gitu kan, kalau nggak saya mau gugurin, ini anaknya laki-laki. Ko Chen kan cuma punya 2 anak perempuan kan. Seorang laki-laki dibilang bahwa dia punya anak keturunan laki-laki, nggak bangga gitu ya. Wah, aku punya keturunan laki-laki gitu kan. Gitu loh. Dan dia udah renggang sama Cirina juga. Ya udahlah, aku ke Jakarta aja gitu kan. Dan di Jakarta itu dia nggak punya apa-apa.